Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Nabila, NIM 22090109, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya di sini akan membahas tentang analisis saya mengenai lumpen proletariat yang berada di kawasan Medan. Lumpen proletariat ialah kelompok sosial yang terdiri dari individu yang mengalami ketidakpastian ekonomi dan sosial, sering disebut sebagai kelas miskin atau buruh. Di Indonesia, lumpen ini umumnya terdiri dari kelas pekerja, petani, maupun yang lainnya yang mengalami ketidakpastian dalam peristiwa politik dan ekonomi. Lumpen ini ialah lapisan kelas pekerja yang tidak memiliki kesadaran golongan, dan maka dari itu tidak lagi berguna untuk perjuangan revolusioner, tidak lagi memproduksi yang bermanfaat secara sosial, dan bahkan menjadi penghalang perwujudan masyarakat tanpa kelas. Lumpen ini dapat pula diartikan sebagai orang yang berpakaian rombeng, gelandangan, pengemis, atau orang bawahan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lumpen di Indonesia, terutama lumpen yang berada di daerah Medan. Yang pertama, faktornya ada ketidakpastian ekonomi. Jadi lumpen ini mengalami ketidakpastian dalam pengalaman politik dan ekonomi yang melibatkan penyalahgunaan, ketidakpastian pekerjaan, dan ketergantungan pada bantuan sosial. Jadi mereka ini tidak ada pekerjaan tetap atau pekerjaan pasti. Jadi mereka hanya mengharapkan bantuan yang diberikan kepada orang lain untuk mereka dan tidak mau berusaha. Itulah lumpen. Yang kedua itu ada kekurangan akses ke alat bantu. Jadi masyarakat miskin termasuk lumpen ini seringkali tidak memiliki akses yang adil ke alat bantu sosial seperti bantuan sosial atau BS dan program keluarga berencana. Yang ketiga itu ada kriminalitas. Lumpen sering menjadi target kriminalitas yang dapat disebabkan oleh ketidakpastian dan kesulitan dalam memperoleh sumber daya untuk hidup. Jadi mereka ini bingung mau ngapain lagi untuk mendapatkan uang untuk biaya hidup mereka. Jadi mungkin mereka berbuat kriminalitas seperti mencuri, mencopet, atau yang lain sebagainya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang keempat itu ada ketidakpastian politik. Lumpen juga sering menjadi target ketidakpastian politik yang dapat disebabkan oleh ketidakpastian politik dan ketergantungan pada partai politik yang memiliki kekuatan. Selanjutnya, hubungan lumpen ini dengan pembangunan negara. Lumpen ini istilah dalam teori Karl Marx merujuk pada kelas bawah yang tidak memiliki kesadaran kelas. Jadi menurut Marx, merekalah sampah sosial yang tidak hanya enggan berpartisipasi dalam kegiatan revolusioner dengan saudara-saudara sejati mereka atau proletariat, tetapi juga cenderung bertindak sebagai alat sulap intrik reaksioner dalam konteks pembangunan negara. Hubungan lumpen ini dapat menjadi kompleks karena kurangnya kesadaran kelas dan potensi untuk menjadi alat intrik reaksioner. Oleh karena itu, penanganan dan integrasi negara memerlukan perhatian khusus untuk mencegah gangguan terhadap proses pembangunan. Selanjutnya, lumpen ini cenderung dianggap sebagai indikator tingginya sebuah kemiskinan di sebuah negara. Jadi lumpen ini dianggap sebagai sampah sosial misalnya, seperti gelandangan, pengemis, maupun yang lainnya itu dianggap sebagai indikator mencapai tingginya angka kemiskinan di sebuah negara tersebut. Selanjutnya, lumpen ini sering dianggap sebagai indikator lambatnya pembangunan di sebuah negara. Jadi selain lumpen ini dianggap sebagai indikator tingginya angka kemiskinan, lumpen juga sering dianggap sebagai indikator penghambat pembangunan di sebuah negara. Selanjutnya ada pembangunan selalu diukur dari kesejahteraan rakyatnya. Dominannya kelas sosial menengah ke atas dan cenderung memasifkan peran kelas sosial menengah ke bawah, termasuk masyarakat yang tidak memiliki kelas atau lumpen. Jadi kesejahteraan rakyatnya atau kesejahteraan sosial itu diukur melalui dominan kelas atas dibanding dengan dominan kelas bawah seperti lumpen ini tadi. Selanjutnya ada ciri-ciri lumpen. Lumpen itu ialah kelompok sosial yang tidak memiliki kepentingan ekonomi yang tetap atau keterlibatan dalam produksi. Jadi mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap ataupun pekerjaan yang pasti. Ciri-ciri lumpen ini di sebuah negara dapat mencakup pengangguran, kemiskinan yang parah, dan keterlibatan dalam kegiatan ilegal atau tidak tetap. Jadi di sebuah negara itu ciri-ciri lumpen itu tadi ada pengangguran, kemiskinan yang cukup parah, gelandangan, seperti gelandangan yang ada di bawah rel misalnya, dan keterlibatan dalam kegiatan ilegal. Tidak semua sih, tetapi mereka rata-rata terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.
seperti mencopet, merampok, atau sebagainya. Mereka mungkin tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang stabil dan seringkali hidup dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Ya, tadi yang seperti saya bilang tadi, mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap. Jadi mereka agak susah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ciri-ciri selanjutnya yaitu lumpen berposisi sebagai parasit sosial. Kenapa dibilang sebagai parasit sosial atau sampah sosial? Dikarenakan lumpen ini mungkin menghambat proses pembangunan di sebuah negara atau mencakup tingginya angka kemiskinan di sebuah negara. Makanya dibilang seperti itu sebagai parasit sosial atau sampah sosial. Berikutnya ciri-cirinya adalah orang yang dibuang dari industri. Yang terakhir ciri-cirinya ada tidak memiliki kelas sosial. Selanjutnya ada posisi lumpen di dalam semua negara. Yang pertama itu Karl Marx menyebut bahwa lumpen ini ialah suatu kelas yang berbahaya atau sampah masyarakat yang terpinggirkan hingga masyarakat kelas bawah. Yang kedua, dapat juga secara kasar diartikan sebagai orang miskin yang berada di kota maupun yang berada di desa, atau juga bisa disebut dengan gerombolan perusuh dan orang-orang buangan masyarakat industri. Jadi lumpen ini secara kasar diartikan sebagai orang miskin yang berada di kota maupun yang berada di desa. Karena kenapa dikatakan orang miskin? Karena mereka tidak mau berusaha, mereka hanya mengharapkan bantuan sosial dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Yang selanjutnya itu lumpen ialah disebut kaum yang tidak masuk ke dalam kategori proletar maupun borjuis dalam sebuah negara. Selanjutnya saya mengambil contoh kasus lumpen ini di daerah Kota Medan. Yang pertama contoh kasusnya itu adalah 20 anak jadikan pengemis di Medan disuruh ibu atau mamanya minta-minta di jalan saat malam hari. Nah, pada saat malam hari itu 20 anak yang jadikan pengemis di simpang Jalan Sesi Kambing dan Jalan Kapten Muslim atau Jalan Gatot Subroto Medan, ada 5 anak yang masih berusia setengah tahun dan 2 tahun ikut diamankan karena mengemis di jalanan pada malam hari. Sementara sisanya masih duduk di bangku SD dan SMP. Mereka mengemis di jalanan saat malam hari. Anak-anak tersebut mengemis di sekitar jalan yang saya bilang tadi pada pukul 20.00 WIB sampai 22.30 WIB. Hal itu dilakukan agar orang iba dan merasa kasihan melihat mereka mengemis pada saat jam malam itu dan memberikan uang kepada mereka. Setiap mendapatkan uang dari hasil mengemis itu, mereka mendapatkan kisaran 40.000 sampai 50.000 selama mengemis 2,5 jam. Kapolrestabes Medan mendapatkan informasi anak-anak yang jadi pengemis ini berawal dari laporan masyarakat yang dari kepolisian. Polisi kemudian mengecek ke lapangan dan menemukan mereka di wilayah Medan Helvetia. Menurut data dari Kompas.com, saya membaca mereka mengemis untuk makan dan biaya sekolah mereka. Evi Sanurasi Hombing yang berusia 28 tahun membawa 2 anaknya yang berusia 6 tahun dan 2,5 tahun untuk mengemis. Anaknya yang berusia 6 tahun masih duduk di kelas 1 SD. Dia beralasan terpaksa meminta-minta atau mengemis di jalan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya setelah dia keluar dari pekerjaan di rumah makan. Sementara suaminya merantau keluar kota dan baru pulang setelah 2 bulan sekali. Sementara Rini Sibuwea mengaku sudah 6 bulan mengemis setelah suaminya meninggal dunia. Jadi mereka ini seperti yang saya bilang tadi mengemis karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi orang ini tidak tahu mesti bagaimana lagi untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu mungkin mereka mengemis atau meminta-minta di jalan. Selanjutnya ada contoh kasus yang kedua, yaitu tentang gelandangan dan pengemis yang berkeliaran karena tempat penampungan mereka sudah penuh. Gelandangan dan pengemis di Kota Medan sering ditemui di tempat-tempat umum, baik itu restoran maupun fasilitas publik seperti supermarket, toko, atau yang lain sebagainya. Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khairuddin Rangkuti, mengakui maraknya gelandangan dan pengemis tersebut. Namun, kata dia hanya kesulitan untuk menuntaskan masalah ini. Alasannya karena terkendala penampungan. Nah, saking banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di sekitar Kota Medan ini, tempat penampungan yang biasa sudah disediakan oleh pemerintah itu sudah penuh dan tidak dapat lagi menampung mereka.
Khairuddin menerangkan saat ini Pemko Medan sedang membangun rumah sosial di Kecamatan Tuntungan. Khairuddin menjelaskan berdasarkan pendataan dari setiap penertiban yang mereka lakukan, dominan para gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Medan ini justru berasal dari luar Kota Medan. Nah, jadi gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Medan ini bukan sepenuhnya berasal dari Kota Medan tersebut. Sebagian berasal dari kota-kota luar seperti Pulau Jawa atau yang lainnya. Mereka tidak berasal dari Kota Medan saja, tetapi berasal dari luar. Disinggung bagaimana upaya dinas sosial dalam memulangkan para gelandangan dan pengemis ke daerah aslinya. Khairuddin mengaku hampir semua gelandangan dan pengemis sudah merasa nyaman tinggal di Kota Medan ini. Mereka sudah merasa nyaman hidup di Kota Medan sehingga tidak mau kembali ke daerah asalnya. Begitu kata Khairuddin, jelasnya. Kendati demikian, Khairuddin menerangkan pihaknya telah memfasilitasi kendaraan untuk para gelandangan dan pengemis yang mau pulang ke tempat asalnya. Dinas sosial atau pemerintah Kota Medan telah menyediakan kendaraan untuk para gelandangan dan pengemis ini kembali ke asalnya, tetapi mereka tidak mau karena mereka sudah nyaman di Kota Medan ini. Alhasil tempat penampungan yang di Kota Medan yang sudah disediakan oleh pemerintah sudah penuh dan tidak dapat lagi menampung mereka, dan alhasil mereka masih berkeliaran di sekitar fasilitas umum tadi seperti hotel, restoran maupun yang lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus lumpen ini ialah ada beberapa kesimpulan penting dalam kasus lumpen ini dalam pembangunan negara. Yang pertama itu meliputi peran penting. Nah, lumpen ini memiliki peran penting dalam pembangunan negara karena mereka merupakan sumber daya kerja yang besar dan mampu mengendalikan berbagai aspek ekonomi dan sosial. Jadi sebetulnya masyarakat lumpen ini memiliki peran penting dalam pembangunan negara ini karena mereka memiliki sumber daya kerja yang besar dan mampu untuk mengendalikan berbagai aspek ekonomi dan sosial di dalam negara ini. Yang kedua itu ada kebangkrutan dan ketidakpastian. Lumpen ini mengalami kebangkrutan yang parah yang mencakup ketidakpastian politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga itu ada pengertian subjektivitas politik. Lumpen memiliki bentuk subjektivitas politik yang berbeda dari kelas pekerja atau buruh lainnya, yang dipengaruhi oleh posisi mereka dalam relasi produksi dan kesadaran kelas dalam kaitannya dengan perjuangan sebagai proletariat atau lumpen, proletariat. Yang terakhir itu ada program pendidikan dan kesehatan. Salah satu cara untuk mengatasi kesedihan lumpen ini ialah melalui program pendidikan gratis yang universal, program pelatihan kerja dan kesehatan gratis.